Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Wafalukiah dari kelas 2C Farmasi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang review jurnal sediaan krim pada penyakit jerawat. Ada beberapa jurnal yang akan saya paparkan di sini. Yang pertama, formulasi krim dari ekstrak air daun alpukat sebagai sediaan anti jerawat. Judul penelitian, formulasi krim dari ekstrak air daun alpukat sebagai sediaan anti jerawat. Jurnal Penelitian Farmasi Indonesia 7/2 Mei 2019. Tahun 2019. Peneliti Rofriyanti dan Wildani. Latar belakang. Jerawat merupakan penyakit inflamasi kronis dengan karakteristik komedo, papula, pustula yang berhubungan dengan kelenjar sebasea dan folikel. Jerawat dapat terjadi karena peningkatan ekspresi sebum, keratinisasi folikel, dan peradangan pada kulit yang bisa dipicu oleh bakteri Propionibacterium acne. Selain faktor yang tadi, ada beberapa faktor lain yang dapat menyebabkan jerawat, seperti pengaruh hormon yang tidak stabil, faktor herediter, pola makan yang tidak sehat, faktor iklim, faktor kebersihan kulit, faktor psikis, atau faktor yang disebabkan oleh pemakaian kosmetik dan bahan kimia lainnya yang dapat menimbulkan peradangan sehingga menyebabkan timbulnya jerawat. Yang selanjutnya, formulasi. Bahan-bahan atau zat-zat yang terkandung pada sediaan krim ini ada ekstrak air alpukat, asam stearat, triethamolamin, gliserol, nipagin, dan aquades. Di sini sudah tertera tabel, di mana tabel ini menunjukkan tabel hasil formulasi, dan terdapat 5 formulasi. Yang pertama, basis, formula 1, formula 2, formula 3, dan formula 4. Pada basis, dia tidak menggunakan ekstrak alpukat, hanya menggunakan asam stearat, triethanolamin, gliserol, nipagin, dan aquades. Semua formula, baik itu yang basis, formula 1, formula 2, formula 3, dan formula 4, dibuat menjadi 100 ml. Hanya saja yang membedakan adalah massa dari tiap zat-zatnya. Untuk melihat perbedaan massa atau beratnya bisa langsung dilihat pada tabelnya. Yang selanjutnya, hasil evaluasi tipe krim. Untuk hasil bisa langsung dilihat pada layar. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa warna methylene blue tersebar merata dalam sediaan krim. Hal ini menunjukkan bahwa tipe krim adalah tipe sediaan minyak dalam air. Dan di sebelah kanan ini ada grafik daya sebar yang menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak air daun alpukat, maka konsentrasi sediaan krim semakin encer. Untuk hasil evaluasi aktivitas antibakteri ekstrak air daun alpukat dan hasil evaluasi aktivitas antibakteri krim ekstrak air daun alpukat bisa langsung dilihat pada layar. Yang selanjutnya, evaluasi. Yang pertama ada hasil pemeriksaan organoleptis. Pemeriksaan organoleptis krim ekstrak air daun alpukat sebagai sediaan anti jerawat meliputi pemeriksaan warna, bau, dan bentuk sediaan. Hasil dari pemeriksaan didapatkan basis krim berbentuk semisolid, warna putih, dan tidak berbau. Formulasi krim ekstrak air daun alpukat berbentuk semisolid, berbau khas, dan berwarna coklat.
Yang kedua ada hasil evaluasi homogenitas. Hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap krim ekstrak air daun alpukat menunjukkan susunan yang homogen. Zat aktif ekstrak air daun alpukat dengan basis finishing krim dapat tercampur rata, yang ditandai dengan tidak adanya dijumpai partikel kasar yang terdapat dalam krim dan mudah digunakan sehingga zat aktif dapat terdispersi merata pada saat penggunaan di kulit. Yang selanjutnya hasil evaluasi pH. Hasil pemeriksaan pH selama 4 minggu penyimpanan mengalami perubahan pH selama tiap minggu penyimpanan. Hasil evaluasi stabilitas fisik. Hasil pengamatan pada suhu kamar dan suhu dingin menunjukkan sediaan stabil, baik dari bentuk, warna, dan bau. Tidak terjadi pemisahan antara fase air dan fase minyak selama 4 minggu penyimpanan. Review jurnal yang selanjutnya ada sediaan krim anti jerawat ekstrak etanol daun kersen. Dengan judul jurnal sediaan krim anti jerawat ekstrak etanol daun kersen atau dengan nama latinnya Muntigia calabura L. Jurnal Dunia Farmasi volume 3 nomor 1 Agustus 2018 tahun 2018. Penulis Noni Alfianti dan Kairani Fitri. Latar belakang. Daun kersen memiliki senyawa tanin, saponin, dan flavonoid. Flavonoid merupakan senyawa aktif yang dapat digunakan sebagai antioksidan, antibakteri, dan antiinflamasi. Dengan demikian, dilakukan penelitian formulasi krim ekstrak etanol daun kersen. Formulasi. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah etanol 96%, asam stearat, triethanolamin, adepslanae, parafin, nipagin, nipasol, parfum, aquades, dan ekstrak etanol daun kersen. Hasil. Di sini terdapat 4 formulasi. Formulasi yang pertama yaitu formula krim ekstrak etanol daun kersen dengan konsentrasi 0%. Formula 2 dengan formula krim ekstrak etanol daun kersen dengan konsentrasi 1%. Formula 3 dengan formula krim ekstrak etanol daun kersen dengan konsentrasi 3%. Dan formula 4, formula krim ekstrak etanol daun kersen dengan konsentrasi 5%. Hasil uji sediaan krim dari ekstrak etanol daun kersen. Sediaan yang pertama atau formula yang pertama dengan konsentrasi 0%, bentuk krim berbentuk setengah padat, berwarna putih dan tidak beraroma. Formulasi kedua dengan konsentrasi 1%, bentuk krim berbentuk setengah padat, warna hijau muda, dan beraroma khas ekstrak dan parfum green tea. Formulasi yang ketiga dengan konsentrasi 3%, bentuk krim berbentuk agak cair, warna hijau kekuningan, aroma khas ekstrak dan parfum green tea. Dan formula yang keempat dengan konsentrasi 5%, bentuk krimnya berbentuk agak cair, warna hijau tua, dan aromanya khas ekstrak dan parfum green tea. Evaluasi. Uji krim meliputi uji homogenitas, uji organoleptis, uji pH, dan uji iritasi. Penelitian menunjukkan bahwa tiap formula stabil selama penyimpanan pada suhu kamar. Jurnal yang ketiga dengan judul penelitian formulasi krim anti jerawat ekstrak ampas teh hijau.
Jurnal Jurnal Insan Farmasi Indonesia, volume 1, 26 Mei 2018. Tahun diterbitkan 2018, peneliti Karmilah dan Musdalifah. Latar belakang: ampas teh hijau merupakan salah satu bagian alam yang dapat dimanfaatkan sebagai terapi pengobatan jerawat karena mengandung flavonoid, tanin, dan alkaloid. Penggunaannya, ekstrak dibuat dalam bentuk sediaan krim ekstraksi ampas teh hijau dilakukan dengan maserasi menggunakan pelarut etanol 96%, kemudian difraksinasi menggunakan pelarut air, N-heksan, dan etil asetat. Evaluasi sediaan dilakukan pada 4 formula krim dengan variasi konsentrasi 0,5%, 1%, 1,5%, dan 1 formula sebagai blanko. Yang selanjutnya formulasi. Yang pertama ada ekstrak ampas teh hijau, asam stearat, gliserin, nipagin, nipasol, triatanolamin, setil alkohol, tikoferol, dan aquades. Untuk persen krim setiap formula bisa dilihat pada tabel berikut. Yang selanjutnya ada hasil. Formula A, organoleptik, coklat muda, semi padat, dan khas teh. Homogenitas, homogen, tipe emulsi MA, pH 6,6, viskositas 210, uji iritasi tidak mengiritasi, uji stabilitas stabil. Formula bagian B, uji organoleptik, warna coklat, semi padat, dan bau khas teh, uji homogenitas, homogen, tipe emulsi MA, pH 6,65, viskositas 175, uji iritasi tidak mengiritasi, uji stabilitas tidak stabil. Formula C, uji organoleptik, warna coklat tua, semi padat, bau khas teh, uji homogenitas, homogen, tipe emulsi MA, pH 6,75, viskositas 157,5, uji iritasi tidak mengiritasi, uji stabilitas tidak stabil. Formula D, uji organoleptik, warna putih, semi padat, dan tidak berbau, uji homogenitas, homogen, tipe emulsi MA, pH 6,51, viskositas tidak ada, uji iritasi tidak mengiritasi, uji stabilitas stabil. Selanjutnya evaluasi. Evaluasi uji fisik dan uji stabilitas sediaan krim adalah parameter yang telah ditetapkan untuk mengetahui kestabilan sediaan krim, di antaranya uji organoleptik, uji homogenitas, uji pH, uji tipe krim, uji viskositas, uji iritasi, dan uji stabilitas sediaan. Jurnal yang keempat dengan judul penelitian formulasi krim clindamycin sebagai anti jerawat dan uji efektivitas terhadap bakteri Propionibacterium acne. Tahun terbit 2016, peneliti Dodi Rusli, Ade Arinia Rashid, dan Putra Asa Nugrahawons. Jurnal Ilmiah Bakti Farmasi 2016, volume 2, halaman 5-14. Latar belakang: akne vulgaris yang dikenal awam dengan jerawat adalah penyakit kulit yang terjadi akibat adanya peradangan menahun. Peradangan dipicu oleh bakteri Propionibacterium acne, Staphylococcus epidermidis, dan Staphylococcus aureus.
Akne terjadi ketika lubang kecil pada permukaan kulit yang disebut pori-pori tersumbat. Biasanya, kelenjar minyak membantu menjaga kelembapan kulit dan mengangkat sel kulit mati. Ketika kelenjar minyak memproduksi terlalu banyak minyak, pori-pori akan banyak menimbun kotoran dan juga mengandung bakteri. Dan dengan adanya bakteri itu, dihasilkanlah dengan yang namanya jerawat. Yang selanjutnya formulasi. Bahan-bahan yang digunakan antara lain adalah clindamycin HCl, Aquades, media nutrien agar atau Na, mikroba uji Propionibacterium acne, NaCl fisiologis asam steart, gliserin, TEA, vaselin, asam sitrat, nipagin, nipasol, dan Aquades. Hasil pengujian organoleptik krim clindamycin. Formula 1, bentuk sediaan setengah padat, warna bening, bau khas aromatik. Formula 2, bentuk sediaan setengah padat, warna bening, bau khas aromatik. Formula ketiga, bentuk sediaan padat kental, warna bening, bau khas aromatik. Evaluasi. Uji kestabilan fisik. Uji kestabilan fisik krim meliputi pengamatan pH, warna, bau, homogenitas, dan uji pemisahan fase. Pengamatan yang dilakukan yaitu warna, pH, bau, homogenitas, viskositas, dan uji daya tercuci. Jurnal yang kelima dengan judul penelitian formulasi dan uji pelepasan krim ekstrak etanol daun jambu biji dengan potensi anti jerawat. Jurnal Journal of Chemistry 14/2 Juli 2020. Tahun diterbitkan 2020. Peneliti Dewi Febriani dan kawan-kawan. Latar belakang. Daun jambu biji mengandung quercetin yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri Propionibacterium acne. Hal ini menyebabkan daun jambu biji berpotensi sebagai anti jerawat. Berdasarkan manfaat daun jambu biji, maka perlu dilakukan formulasi ekstrak etanol daun jambu biji menjadi sediaan krim beserta uji karakteristiknya, serta mengetahui laju pelepasan sediaan. Untuk persen dari setiap bahan atau zat-zat dapat dilihat pada tabel berikut. Yang selanjutnya hasil. Standarisasi ekstrak etanol daun jambu biji. Standarisasi kadar air. Hasil 23,68%, kurang lebih 0,00% B per P. Syarat FHI kurang dari 10%, keterangan tidak memenuhi. Standarisasi kadar abu total. Hasil 0,083%, kurang lebih 0,06% B per B. Syarat FHI kurang dari 0,8%, keterangan memenuhi. Evaluasi sediaan krim yang dilakukan yaitu uji organoleptik, uji pH, uji daya letak, uji daya sebar, uji viskositas, dan uji difusi. Uji organoleptis dilakukan untuk mengevaluasi sifat fisik sediaan meliputi bentuk, warna, dan bau. Berdasarkan uji yang dilakukan, sediaan berupa sediaan semi-solid, berwarna coklat, dan berbau khas daun jambu biji. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.